Cahaya pagi yang lembut mengintip melalui tirai berdaun, menandakan dimulainya hari baru. Sinar matahari menyinari pot bunga seorang gadis kecil bernama Baby Doll, membangunkannya dari tidurnya. Dia harus bangun dan menyalakan alarmnya untuk hari itu. Bangun, bangun! Bangun, bangun! Berisik sekali, diam! Bangun, bangun! Gadis miskin di bumi. Sudah larut! Baby Doll masih tertidur, lupa bahwa ia sudah terlambat ke sekolah. Ia segera meraih tasnya, tetapi ingat bahwa ia harus menunggu teman setianya, sepedanya Mia. Gadis air normal. Halo! Naik sepeda ke sekolah, kita terlambat! Ya! Perjalanan mereka ke sekolah tampak akan membawa keberuntungan. Tetapi tiba-tiba rantai sepeda tua itu putus dan mereka tidak bisa mengayuhnya. Rantainya lepas! Oh tidak, apa yang harus dilakukan? Biarkan aku. Tidak masalah bagi Mia. Tantangan kecil seperti ini tidak akan menghentikannya. Dengan kekuatan magisnya, ia menciptakan gelembung air yang tak terhitung jumlahnya yang mengelilingi sepeda. Baiklah, ayo berangkat. Gelembung ajaib ini mengangkat sepeda dan kedua gadis itu ke udara, terbang langsung menuju tujuan mereka, meninggalkan jalanan yang bising. Tak lama kemudian, mereka dapat melihat sekolah Bona di kejauhan, tempat pendaratan yang aman bagi para sahabat. Ayo pergi ke kelas. Tiba-tiba, dua tangan misterius mendorong Baby Doll dan Mia dengan kuat. Sombong dan bangga, mereka pasti gadis-gadis kaya, Suzy dan Kate. Hei, kalian berdua, minggirlah. Gadis udara kaya giga, gadis api kaya. Tapi kami tidak melakukan apapun padamu. Kalian semua terlalu berlebihan. Apakah kalian masih berdebat? Kataku, pindahkan. Mustahil. Aku akan memberimu pelajaran. Dengan menggunakan sihirnya, Kate memunculkan busur dan anak panah yang diarahkan langsung ke dua sahabat malang itu. Hai, kalian semua sangat jahat. Jahat sekali, ya? Masih ada lagi. Sekarang giliran Suzy. Dengan lambaian tangannya, ia menciptakan pusaran angin dan melemparkannya langsung ke arah Mia dan Baby Doll tanpa ragu. Hai, anak itu. Sekarang giliranmu. Jadi apa? Ayo berangkat. Kelas! Apa yang sedang kalian semua lakukan? Gadis ini membuat masalah. Apakah kamu melihatnya? Itu bukan aku. Merindukan. Merindukan. Gadis ini menindasku. Bukan aku, tapi dia. Berhenti! Silakan kembali ke tempat duduk kalian. Ya. Kembalikan itu. Perhatikan kelas. Hari ini kami punya ujian selama 15 menit. Pengumuman mengejutkan dari guru tersebut memicu dua reaksi yang sangat berbeda. Kegembiraan murni bagi kedua sahabat yang malang itu. Ini milikmu. Sementara itu, Suzy dan Kate yang tadinya sombong, kini dipenuhi rasa takut. Berikan yang terbaik. Ya, Nona. Tetap fokus pada ujian.
Berkat pemikiran cepat dan kerja keras mereka, Baby Doll dan Mia dengan cepat memecahkan pertanyaan-pertanyaan rumit. Sementara gadis-gadis kaya harus jujur untuk mendapatkan jawabannya. Temukan cara, atau kita akan gagal. Biarkan aku berpikir. Mereka juga berusaha mencari jawaban, tetapi dengan cara yang tidak terlalu menegangkan. Ketika tatapan Kate secara tidak sengaja tertuju pada dua gadis malang di sebelahnya, sebuah ide cemerlang muncul di benaknya. Dia memutuskan untuk menembakkan api dari tangannya ke gaun mereka. Hai, ayo cepat. Memanfaatkan momen tersebut, Suzy dan Kate segera meraih lembar jawaban yang ada di atas meja. Sementara gadis-gadis itu asyik menari-nari api. Merindukan, tembak, tidak kebal. Di mana? Panas sekali, panas sekali. Api, api. Untungnya, sang guru sigap dan berhasil menyelamatkan kedua penari itu dari kobaran api. Apakah kalian semua baik-baik saja? Sekarang, gadis-gadis kaya itu akan menghadapi murka gurunya. Hey! Apakah kita curang? Benar! Itu tidak benar. Apa? Merindukan, merindukan. Anda adalah keluar! Berikan aku kertasnya! Kate harus menghadapi konsekuensi dari kecurangannya, memulihkan kedamaian dalam ujian Baby Doll dan Mia. Namun, itu tidak berhenti di situ. Suzy masih ada. Kita tidak boleh kalah seperti ini. Dia segera menciptakan awan ungu yang membesar dan mengirimkannya langsung ke arah teman-teman malang itu. Kilatan petir yang dahsyat menyambar dari awan, mengejutkan mereka berulang kali dan membuat asap mengepul dari kepala mereka. Sementara itu, teman-teman Suzy memutuskan untuk meminjam ujiannya sejenak. Merindukan. Oh tidak! Apa sekarang? Apa kabar kelas? Minggir! Guru itu harus turun tangan lagi. Dengan kata-katanya yang kuat, dia dengan cepat meredakan badai. Sekarang Suzy akan menghadapi konsekuensi dari tindakannya. Kamu curang lagi, kan? Anda adalah keluar! Diamlah di sana untukku. Kalian semua berhasil dalam ujian kalian. Anda bisa pergi sekarang. Ya. Diam saja! Kita tidak bisa kalah semudah itu dari mereka. Tepat. Kita harus membalas mereka. Tampaknya kedua sahabat itu belum siap melepaskan Baby Doll dan Mia. Mereka bertekad mengejar mereka untuk membalas dendam. Kita harus membalas mereka. Kedua gadis itu menyelinap ke depan, merencanakan balas dendam mereka, tanpa menyadari bahwa tindakan mereka akan membawa mereka ke dalam masalah. Kalian berdua. Kami akan memberimu pelajaran. Ledakan energi dari gadis-gadis itu terus berdatangan, memaksa Baby Doll bersembunyi di balik pohon yang kuat untuk berlindung. Tanpa mereka sadari, penjahat terkenal Eric akan muncul secara tak terduga.
Dengan imbalan hadiah untuk kepalanya, ia harus bersembunyi untuk sementara waktu. Namun, ia akan segera kembali ke kebiasaan lamanya. Siapa yang melakukan itu padaku? Gadis-gadis ini! Begitu Eric melihat Suzy dan Kate, terutama perhiasan mengilap yang mereka kenakan, ia tahu kesempatannya telah tiba. Ia tidak boleh menyia-nyiakan kesempatan ini. Hai! Serahkan semua perhiasan Anda! Tidak! Kita punya keajaiban loh. Aku juga punya sihir! Tada! Namun Suzy dan Kate tidak menyerah begitu saja. Mereka menggabungkan kekuatan mereka untuk menciptakan pusaran ungu kuat yang diarahkan ke Eric. Namun, pusaran itu dengan cepat ditepis oleh kipas raksasa yang dibawanya. Sudah lelah? Angin bertambah kencang, menciptakan pusaran angin kencang yang membuat Suzy dan Kate yang kuat pun kesulitan melawan kekuatan mereka sendiri. Serahkan semua perhiasan Anda! Lihatlah kekuatanku. Sekarang giliranku! Biarkan aku pergi. Tolong aku. Tolong aku. Apakah ada orang di sana? Suara itu terdengar familiar. Biarkan aku pergi. Tolong aku. Biarkan aku pergi. Tolong aku. Mereka bertemu dengan seorang perampok. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus membantu mereka. Suzy, Kate, lari ke sini. Buru-buru. Pada saat kritis ini, Baby Doll dan Mia melancarkan serangan tepat waktu. Kau pikir kau bisa mengeroyokku? Hai, kamu tidak bisa menggertak temanku. Mengerti, Mia. Sekarang giliran Anda. Mia tampak bertekad. Dari tangannya yang kecil, aliran air mulai muncul, penuh dengan energi yang kuat. Tapi jangan kira Eric akan menyerah begitu saja. Itu normal. Ada hal lainnya. Dengan perisainya, Eric mengira ia bisa menghindari serangan Mia. Namun, air itu tidak dimaksudkan untuk menghantamnya, melainkan untuk mendorongnya ke dalam kolam yang dalam. Sekarang giliran Anda. Kalian semua sangat jahat. Berikutnya adalah Baby Doll. Dia mengeluarkan pot tanah dari tasnya. Apa yang akan dia lakukan dengan itu? Tanpa ragu, dia menuangkan beberapa benih misterius. Mia, berikan botolmu padaku. Dengan bantuan Mia, Baby Doll menambahkan air ke panci, membuat Eric bingung. Mengapa begitu lama? Tiba-tiba, pot yang tampaknya tidak berguna itu tiba-tiba bersinar, menumbuhkan bibit-bibit aneh yang menjanjikan serangan balik yang dahsyat. Tidak! 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 Puff! Kamu menang! Menghadapi kekuatan kedua sahabatnya ini, Eric tidak punya pilihan selain menerima kekalahannya, yang menandai berakhirnya perjalanan gemilangnya. Hai, ini perhiasanmu kembali. Hai, tolong lepaskan talinya. Ini milikmu.
Terima kasih semuanya atas bantuan Anda. Tidak apa-apa, jangan khawatir. Maafkan aku karena meremehkanmu. Jangan khawatir, Baby Doll. Dan aku tidak marah padamu, Baby Doll. Baby Doll, saya minta maaf, Baby Doll. Jangan marah, Baby Doll. Saya minta maaf. Cuma bercanda, aku tidak marah pada kalian. Jadi mulai sekarang, mari berteman. Pada akhirnya, keempat gadis itu mengesampingkan perbedaan mereka dan memulai babak baru persahabatan yang kuat dan tulus. Pernahkah Anda menyaksikan peragaan busana dramatis antara empat gadis yang mewakili empat elemen alam, api, udara, air, dan tanah, dengan gaya yang sangat berbeda? Pertama, ada Kiko, gadis yang mewakili udara. Dia selalu memiliki aura segar, memanfaatkan kekuatan angin. Selesai. Lalu ada Ellie, yang merupakan perwujudan energi air yang lembut dan fleksibel. Ia tetap menggunakan warna biru dingin khasnya, yang mengingatkan pada lautan luas. Dengan beberapa potongan yang cerdik dan artistik, Ellie mengubah sepotong kain sederhana menjadi gaun yang mengalir, lembut seperti belayan air. Setelah menjelajahi lautan, saatnya kembali ke daratan. Tempat elemen bumi menginspirasi perjalanan fashionnya. Lily dengan hatinya yang penuh cinta dan rasa hormat terhadap alam, berfokus pada desain yang ramah lingkungan. Setiap kreasinya dibuat dengan cermat, memadukan hijaunya hutan purba dengan warna coklat hangat bumi, menciptakan ciri khas yang unik pada setiap karyanya. Jika berbicara tentang kecerahan dan pesona, tak ada yang dapat menandingi Rose. Perwujudan penuh semangat dan energi. Ia menggunakan seluruh energinya untuk menciptakan desain yang berani dan semarak, dengan warna merah terang sebagai warna utamanya. Melihat wajahnya yang bersemangat saja, sudah menunjukkan betapa Rose mencintai gayanya yang berani. Gayaku adalah yang terindah. Semua orang mengklaim gaya mereka adalah yang terbaik, dan pasti akan segera terjadi perdebatan. Tidak mungkin, gaun bumiku adalah yang terindah. Hah? Sepertinya ada yang tidak setuju dengan Lily. Gaun airku tercantik. Dengan angin sepoi-sepoi ini, Kiko, perwujudan udara yang bangga, tampak seperti sedang menentang mereka. Gaun udara saya tercantik. Ouch! Kepercayaan diri Kiko cepat terbakar oleh api ganas Rose. Gaun api adalah yang terbaik. Gaun airku tercantik. Gaun bumiku adalah yang terindah. Gaun udara saya tercantik. The fire dress is the best. The water dress is the best. Miles, beautiful light. The water dress is the best. Itu pun gadis yang mau mengalah, dan keempat gadis itu terlibat dalam perdebatan sengit yang tampaknya tak ada habisnya. Baru setelah guru datang, perdebatan sengit itu mereda. Semuanya berhenti. Kalian semua, dengarkan beritaku. Hari ini sekolah menyelenggarakan kontes berdandan elemental dan pemenangnya akan dinobatkan sebagai Ratu Mode Elemental. Dan pemenangnya akan menerima mahkota ini.
kontes kostum berdasarkan unsur-unsur alam. Ini adalah arena bermain yang sempurna untuk keempat gadis berbakat ini. Pemenangnya, siapakah itu? Jangan bermimpi, pemenangnya adalah aku. Iya, itu aku. Tidak mungkin, akulah pemenangnya di sini. Hah? Saya pemenangnya, tentu saja. Perhatian teman-teman, ikuti saya untuk memulai Lebih kontes. dari sekadar pertunjukan bakat, ini adalah perlombaan untuk menegaskan diri di antara keempat gadis yang mewakili elemen. Pertarungan senyap dengan kepribadian yang berbeda dan cemerlang. Selamat datang semuanya di kontes Mode Elemen. Kalian semua punya waktu 30 menit untuk menyempurnakan penampilan kalian. Kontes dimulai sekarang. Tatapan mata berapi-api dari keempat gadis itu menandakan bahwa kompetisi yang seru akan segera dimulai. Yang pertama adalah Ellie, kerajaan yang dikuasai oleh air dan inspirasi mode yang tak ada habisnya. Terinspirasi oleh keindahan air yang murni dan anggun, Ellie memilihnya sebagai esensi dan inspirasi tak berujung untuk seluruh rancangannya. Hanya dengan melihatnya, Anda dapat melihat warna utamanya, nuansa biru yang menyegarkan, yang membangkitkan perasaan menyelam ke dalam lautan yang dalam dan misterius. Tak lama kemudian, ia dengan terampil mewarnai kain tipis dan halus dengan warna biru yang lembut. Hanya dengan beberapa sapuan terampil dan artistik, ia membentuk gaun yang lembut dan mengalir yang bergerak seperti air sebening kristal. Namun itu saja tidak cukup untuk membuatnya menonjol. Ellie dengan cerdik menggunakan bentuk air lain es untuk menambahkan keindahan yang memikat pada gaun itu. Sekarang, mari kita melangkah ke dunia yang sama sekali berbeda. Dunia yang penuh dengan api yang menyala-nyala. Warna merah terang jelas merupakan kunci kepribadian Rose yang mencolok. Tidak ada yang bisa menciptakan warna merah yang lebih pekat daripada dirinya. Dalam sekejap mata, kain putih bersih berubah menjadi gaun merah menyala. Namun, gaun merah itu akan kurang menawan jika tidak diberi sedikit kilauan. Rose tahu betul hal ini. Ia segera mengeluarkan batu rubi yang sangat berharga, menghancurkannya hingga menjadi kilauan merah yang menyilaukan. Dengan ide unik ini, ia menciptakan gaun yang tidak hanya bersinar, tetapi juga berkilauan cemerlang, yang tak tertandingi oleh siapapun. Jika merah menyala dari api menyilaukan, mari beralih ke putih bersih dari udara, di mana Kiko sibuk menciptakan gaun yang unik. Jika Anda berpikir gaun putih akan terlihat polos, Anda salah. Perhatikan bagaimana Kiko mengubahnya. Sebagai duta udara, ia tidak takut menggunakan cara apapun yang dapat dibantu oleh angin. Jangan khawatir, metode ini pasti efektif. Dan lihat, gaunnya benar-benar cantik, bukan? Berikutnya, ada Lily, duta bumi yang kuat dan gigih. Bisakah Anda menebak warna utama dalam rancangannya? Tentu saja hijau segar. Tapi apa yang akan dia lakukan dengan kain hijau itu? Mari kita cari tahu bersama. Sebagai perwujudan bumi yang melambangkan pertumbuhan, menanam tidak pernah menjadi hal yang sulit bagi Lily. Ia dengan hati-hati menabur benih ke dalam tanah, dan dalam sekejap, tanaman hijau yang cemerlang pun tumbuh. Namun, inilah kejutannya. Tanaman istimewa yang dapat menggigit kain. Dari keunikan ini, gaun Lily mulai terbentuk. Jika ia memilih tema alam, bunga segar adalah sorotan yang sempurna. Seketika, taman bunga berwarna cerah bermekaran di gaun Lily. Sekarang, keempat
Keempat gaunnya sudah lengkap. Setiap gadis mengenakan desain uniknya sendiri dengan gaya khasnya sendiri. Ayo berdandan. Satu gaun saja tidak cukup untuk mencerahkan penampilan setiap gadis. Rose memahami hal ini dengan baik, jadi dia segera mulai merias wajahnya. Sebagai duta api yang menyala-nyala, dia memilih topeng merah terang yang serasi. Dan ini dia, riasan yang memukau membuat Rose tampil cantik. Rose bukan satu-satunya yang bersemangat dengan riasan. Kiko segera bergabung untuk mencerahkan wajah imutnya. Sebagai duta elemen udara yang melambangkan kebebasan, dia menatap langit luas tempat pelangi ajaib baru saja muncul. Siapa yang bisa menolak keindahan pelangi berwarna-warni itu? Kiko bertekad untuk tidak melewatkannya. Dia menangkap pelangi itu dengan perangkat ajaibnya, menekan tombol, dan menunggu dengan sabar. Hasilnya adalah palet warna-warna yang berkilauan dan cemerlang. Yang perlu dia lakukan hanyalah mengoleskannya dengan lembut ke wajahnya, dan keindahan pelangi itu pun menyinarinya. Sementara itu, Ellie siap menghadirkan gaya riasan yang benar-benar baru. Hanya dengan 3 langkah sederhana, ia menggunakan sihir untuk menciptakan air biru yang berkilauan. Ia mencelupkan wajahnya ke dalam air yang menyegarkan itu, lalu membersihkan wajahnya dan mengagumi hasil yang menakjubkan. Lily membuatnya tetap sederhana. Dengan bunga matahari di tangannya, ia berubah menjadi gadis cantik, seolah-olah ia baru saja keluar dari hutan dongeng yang ajaib. Aku sangat cantik. Ouch! Ingin bertarung? Ingin bertarung? Anda mungkin tahu apa yang terjadi selanjutnya. Mereka mulai bertengkar untuk kedua kalinya. Beraninya kau! Sulit untuk memahami apa yang dipikirkan keempat gadis ini. Mereka baru saja menghabiskan begitu banyak waktu untuk membuat diri mereka terlihat cantik. Namun disinilah mereka terjebak dalam persaingan yang sengit, tampaknya tidak menyadari bahwa kemarahan mereka meredupkan cahaya di wajah mereka. Ouch! Namun, yang paling menderita adalah gurunya, bukan keempat gadis itu. Tentu saja, dia tidak bisa membiarkan pertempuran itu berlanjut. Semuanya berhenti sekarang juga. Hah? Merindukan? Saling menyabotase adalah tindakan curang. Saya akan mendiskualifikasi Anda. Hah? Jangan, Nona! Tolong jangan! Nona, kami sangat menyesal. Tolong jangan lakukan itu. Kami berjanji tidak akan saling mengganggu lagi. Benar, Nona. Mohon maafkan kami sekali ini saja. Kami mohon, Nona. Kami mohon padamu. Kumohon, Nona. Kumohon sekali ini saja. Kami mohon padamu. Baiklah. Saya beri Anda waktu 10 menit untuk mengulang semuanya. Ini akan menjadi kesempatan terakhirmu, mengerti? Mengerti? Ya! Bagaimana kalau kita saling membantu untuk bersiap? Ini adalah kesempatan terakhir mereka. Kali ini, mereka memilih untuk berdiri bersama, membiarkan masing-masing dari mereka bersinar dengan cara mereka sendiri. Selesai! Kami terlihat sangat cantik. Ayo kita tampil sekarang. Apakah Anda siap menyaksikan momen ketika keempat gadis itu bersinar? Ini akan menjadi luar biasa. Tidak ada lagi tatapan kompetitif. Sekarang Lily dan Kiko berjalan berdampingan di atas panggung, disambut sorak-sorai penonton. Bagaimana dengan dua gadis lainnya? Rose dan
Ellie juga bersinar terang. Meskipun mereka melambangkan api dan air yang tampak sangat bertolak belakang, mereka tampak selaras dengan indah. Lihat, masing-masing bersinar dengan gaya yang unik. Jadi, Ratu Maud Elemental akan... Sungguh mendebarkan. Keempat gadis itu cantik. Bagaimana guru akan menentukan pilihannya? Siapakah dia? Siapakah dia? Siapakah orangnya? Itu semua karena kalian. Yeah! Sekali lagi, selamat. Pada akhirnya, bakat mereka diakui sepenuhnya. Setiap gadis memiliki gayanya sendiri yang mengesankan, yang pantas mendapatkan mahkota bergengsi. Ternyata, jika bersatu, kita menciptakan kesuksesan bersama. Mereka menyadari bahwa persatuan adalah kunci untuk membuka kekuatan batin mereka. Nona, kami mohon maaf. Kami berjanji mulai sekarang untuk bekerja sama dan mendesain pakaian yang cantik sebagai sebuah tim. Kalian anak-anak yang baik. Sekarang, mereka tidak hanya menghargai kenangan indah, tetapi juga membangun persahabatan yang mendalam. Pada suatu hari menjelang akhir musim gugur, seorang gadis miskin bernama Lily sedang tertidur pulas di dalam tenda kecilnya ketika tiba-tiba badai besar menerjang. Angin kencang bertiup begitu kencang hingga membangunkannya dari mimpi indah. Ini benar-benar awal hari yang berat baginya. Gadis miskin. Lily! Rose! Rose, seorang gadis sederhana, juga menjadi korban dari badai ini. Gadis biasa. Setelah berjuang melawan angin kencang, tenda milik Lily akhirnya tidak mampu bertahan lagi. Lily! Lily! Lily, kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Rumahku! Jangan khawatir, aku bantu bangun. Hah? Tapi tidak apa-apa. Lily punya sahabat baiknya Rose yang selalu membantunya. Bersama-sama, mereka membangun kembali tenda itu dan menambahkan jerami agar lebih kokoh dan hangat. Mereka bahkan memperbaiki bagian dalamnya. Selesai. Terima kasih banyak. Kamu adalah teman terbaik yang pernah ada. Meskipun hidup sulit bagi kedua gadis itu, mereka selalu saling mendukung. Saat mereka saling berpelukan erat, sebuah kereta melaju kencang melewati, menimbulkan debu yang berterbangan di sekeliling mereka. Raja dan para pangeran sedang datang. Apa yang membawa kaisar dan dua pangeran ke desa terpencil ini? Apakah ini pertanda keberuntungan bagi Rose dan Lily? Pergi lihat. Pergi. Kedatangan para bangsawan ini beserta kereta mewah, mereka menarik perhatian besar dari semua orang di desa kecil itu. Malam ini istana akan mengadakan prom. Aku akan memilih dua gadis tercantik untuk menari dengan para pangeran. Menari dengan dua pangeran di pesta dansa malam ini sungguh kesempatan sekali seumur hidup. Minggir! Sangat tampan! Kedua pangeran, Simon dan Mike, tampan dengan cara mereka masing-masing, memikat hati banyak gadis, termasuk Lily dan Rose.
Begitu memikirkannya, Lily dan Rose langsung membayangkan diri mereka menari bersama para pangeran yang menawan. Kami akan ikut malam ini. Bersemangat menyambut pesta dansa, para gadis itu tak sabar menunggu. Tapi jalan menuju kesuksesan tidak selalu mulus, bukan? Ouch! Siapa dua gadis itu yang bersinar begitu terang? Itu Lucy! Gadis kaya. Dan temannya yang super kaya, Eva. Gadis super kaya raya. Kalian yang miskin begini, benar-benar naksir para pangeran? Pangeran itu milik kami. Jangan bermimpi. Hei, kalian berdua sedang bicara apa sih? Kami akan bicara sesuka kami. Kalian orang miskin. Tembak saja. Dua gadis kaya ini merasa puas dengan siasat licik mereka. Mereka segera mengambil posisi Lily dan Rose, lalu bergabung dengan kerumunan. Semua orang pulanglah dan bersiaplah untuk tampil cantik di pesta prom. Setelah menyelesaikan pidatonya, sang kaisar berbalik dan pergi bersama para pangeran tampan. Mereka naik ke dalam kereta yang dihias indah dan perlahan meninggalkan tempat itu, menyisakan udara yang penuh semangat dan antisipasi untuk pesta dansa yang meriah malam ini. Luar biasa! Ya! Semua orang segera pergi untuk bersiap-siap menghadiri pesta dansa malam ini, meninggalkan hanya 4 gadis di belakang. Siapa yang akan menjadi ratu pesta dan menari bersama pangeran? Apakah itu dua sahabat kaya, Lucy dan Eva, atau dua gadis miskin, Rose dan Lily? Lily, datanglah ke rumahku. Ayo bersiap untuk bertemu pangeran. Tidak putus semangat dengan apa yang telah terjadi, Rose dan Lily dengan antusias menuju rumah kecil Rose untuk bersiap-siap menghadiri pesta dansa. Tapi, harus mulai dari mana? Lily, ayo kita mulai. Rose mungkin terlihat rapuh dan lembut, tapi sebenarnya dia sangat berani dan tidak takut apapun. Dia bahkan menghadapi bahaya untuk mengusir sekumpulan lebah. Ternyata, dia sedang mengejar sarang lebah yang penuh madu manis. Apa yang dia rencanakan untuk dilakukan dengan itu? Setelah bekerja keras, Rose akhirnya mendapatkan apa yang dia inginkan. Tentu saja, masih ada proses panjang di depan untuk mengubahnya menjadi sesuatu yang berguna. Setelah beberapa saat, dia berhasil membuat satu toples madu yang kental, manis, dan lezat. Selain itu, madu tersebut memiliki fungsi khusus untuk mempercantik kulit. Sementara Rose punya madu untuk kecantikan, apa yang dimiliki Lily? Penyelamat Lily sudah di sini. Saatnya bagi kedua gadis untuk menyembuhkan kulit mereka yang rusak akibat serangan Lucy dan Eva sebelumnya. Rose punya madu, dan Lily sudah siap dengan essence lendir siput. Mereka hanya perlu menutup mata dan rileks, dan kulit mereka akan segera menjadi lembut dan bercahaya. Tolong tunggu sebentar. Sementara itu, Lucy dan Eva bersiap untuk pesta malam ini dengan masker perawatan kulit yang mahal. Dalam sekejap, dua masker emas bertatakan berlian pun siap untuk para gadis kaya itu.
wajah kita jadi seperti ini? Buat kami jadi cantik. Cepat! Ya. Ternyata, meskipun masker itu mahal, kualitasnya tidak terlalu bagus. Tapi tak apa, sekarang saatnya dua pelayan memperbaiki kesalahan mereka. Setelah kesibukan yang cukup heboh, kulit mereka akhirnya menjadi sangat lembut dan cerah, membuat mereka puas. Metode perawatan kulit Rose dan Lily mungkin murah, tapi sangat efektif. Pada akhirnya kulit mereka menjadi putih dan halus dengan indah. Sudah bersih semua. Ayo kita dandan. Karena situasinya yang sulit, Rose harus merias wajahnya sendiri. Dia mengeluarkan bedak padatnya, siap untuk berubah menjadi seseorang yang cantik. Lily memakai sisa tepung dan kuas jerami untuk merias pipinya. Itu sudah cukup membuat dia dan Rose terlihat menawan. Sentuhan lipstik merah menyempurnakan penampilan mereka, dan mereka pun siap berangkat. Aku pilih yang ini. Sementara itu, Lucy dan Eva tidak perlu banyak bicara. Mereka punya makeup mahal yang langsung membuat mereka tampil glamour. Dalam urusan membuat gaun cantik dengan cepat, bahkan penjahit terbaik di kerajaan pun harus belajar dari Rose. Dia hanya melemparkan beberapa kain ke mesin cuci, menekan satu tombol, dan sabar menunggu. Tak lama kemudian, muncullah gaun indah bak ajaib. Dari seorang gadis sederhana, Rose berubah menjadi seorang wanita muda yang anggun. Lily dengan cepat mengambil kain hijau lembut dan bunga segar dari rumah untuk membuat gaunnya sendiri. Sekarang dia hanya membutuhkan sepasang gunting untuk mulai membuatnya. Gaun Lily akhirnya selesai. Dia terlihat sangat imut dan memesona, seperti peri kecil dari dongeng. Lily dan Rose benar-benar tampak menakjubkan saat ini. Wow, Lily, kamu terlihat sangat cantik. Kamu juga. Kita berdua sangat cantik. Ayo pergi ke pesta prom. Dengan semua sudah siap, mereka pasti akan menjadi pusat perhatian di pesta dansa malam ini. Silakan pilih gaunnya. Aku akan mengambil gaun kuning itu. Ambilkan aku gaun perak itu. Ya. Cepat ganti baju. Lucy dan Eva tidak perlu banyak persiapan. Hanya dengan menjentikan jari, mereka sudah memiliki pakaian pesta yang memukau. Oh, wow. Terima kasih. Ambil ini. Hebat. Ayo pergi menemui pangeran. Dengan penampilan mereka yang anggun dan berani, mereka pasti akan menarik perhatian dua pangeran malam ini. Sangat memukau. Begitu Lucy dan Eva tiba di pesta dansa, semua orang tak bisa menahan diri untuk menatap kecantikan mereka yang mencolok. Wow. Sangat cantik. Biasa saja. Meskipun Lucy dan Eva memang dikagumi karena penampilan mereka, saat Lily dan Rose melangkah masuk, kecantikan mereka yang bersinar benar-benar memikat seluruh ruangan. Bersinar seperti cahaya terang yang tak bisa diabaikan siapapun. Wow.
memukau. Mereka pasti akan berdansa dengan pangeran. Semua orang mengakui kecantikan Lily dan Rose, kecuali dua orang, Lucy dan Eva. Raja sedang datang, ga? Akhirnya, tokoh utama pesta pun muncul. Bersama kaisar yang mengagumkan, dua pangeran tampan hadir dan membuat seluruh ruangan bersinar. Ini saatnya pesta prom. Semua orang ayo berdansa dengan dua pangeran itu. Pesta pun benar-benar dimulai. Pangeran Simon dan Mike melangkah turun, siap memilih pasangan dansa yang cantik. Lily dan Rose hendak maju, tapi sayangnya, Lucy dan Eva lebih dulu menyelinap ke depan mereka. Berdansalah denganku. Berdansalah denganku. Tanpa menunggu penolakan dari para pangeran, Lucy dan Eva langsung maju tanpa ragu. Tapi jelas sekali bahwa Eva bukan penari yang anggun, karena dia terus-menerus menginjak kaki Pangeran Simon. Lucy juga tidak jauh lebih baik. Tarian liarnya seperti matador di arena membuat sang pangeran kelelahan dan kehabisan napas. Melihat kekacauan yang terjadi, semua orang merasa bingung dan cemas. Pada akhirnya, tarian itu harus berakhir dengan sedih karena jatuhnya dua pangeran yang kesakitan, disertai erangan mereka. Saat itulah, Lucy dan Eva mulai merasa takut. Ouch! Pengawal, bawa gadis-gadis ini keluar. Ya! Pergi! Tidak! Tidak! Lepaskan aku. Ini tidak boleh terjadi. Kita tak bisa biarkan mereka dapatkan pangeran semudah itu. Mereka tidak mendapatkan pangeran, jadi Lily dan Rose juga tidak boleh bermimpi. Seketika, Lucy dan Eva mengambil senjata mereka, membayangkan bagaimana Lily dan Rose akan menghancurkan pesta dansa. Setelah melukai dua pangeran, baik Rose maupun Lily pasti akan diusir dari pesta dansa. Pengawal, bawa gadis-gadis ini keluar. Ya! Tolong jangan bawa aku. Tolong! Tidak, jangan lakukan itu. Lepaskan kami. Jangan lakukan ini. Tentu saja, ini hanyalah mimpi. Tapi sekarang Lucy dan Eva bertekad mewujudkannya. Sayangnya, hidup tidak selalu seperti dongeng. Bukan hanya dua pangeran, tapi kaisar hampir menjadi korban dari lelucon kejam ini. Pada saat itu, para pangeran akhirnya menyadari siapa dalang di balik semua trik jahat tersebut. Jadi kalian berdua, ya? Pengawal, beri mereka pelajaran. Ya! Pergi! Lepaskan aku.
Lepaskan aku. Lepaskan aku. Pergi! Pangeran. Mungkin kita harus melepaskan mereka. Benar, mari kita lepaskan mereka. Oh tidak. Dia cantik dan juga baik hati. Ya! Baiklah. Karena menghormati mereka, aku akan melepaskan kalian. Terima kasih, Pangeran. Terima kasih kepada kalian berdua atas bantuan kalian. Tidak masalah. Akhirnya, pesta dansa berlangsung dalam suasana yang mengejutkan, harmonis, dan damai. Para pangeran menari mengikuti musik yang meriah, dikelilingi tepuk tangan dan harapan baik dari semua orang. Tidak ada lagi persaingan, dendam, atau kecemburuan. Dan mereka pun hidup bahagia selamanya. Aku terlambat ke kelas. Pagi itu merupakan pagi yang penuh kesibukan dan energi bagi seorang gadis malang bernama Mia. Harus cepat sekarang. Mahasiswa miskin. Aku terlambat ke sekolah. Dalam ketergesaannya, Mia tidak tahu bahwa konflik akan terjadi. Mahasiswa kaya. Hati-hati. Hari yang kaya raya biasanya minum bubble tea daripada sarapan. Namun berkat Mia, tampaknya ia harus melewatkan sarapan hari ini. Dasar bocah nakal. Nggak bisa hati-hati jalan. Maaf. Aku nggak sengaja. Hari, gadis yang sombong, tidak akan membiarkan hal ini begitu saja. Hei, kamu ngapain? Nanti kamu kena tilang. Saat ketegangan di antara mereka meningkat, sebuah helikopter perlahan turun dari langit. Mahasiswa kaya, Giga! Ouch! Kau gadis malang yang menjijikkan. Maafkan aku. Maaf saja tidak cukup. Terima saja semua itu, dasar sampah. Itu hukumanmu, dasar sampah malang. Itulah yang kau dapatkan, dasar sampah malang. Hei, itu sudah keterlaluan. Kedatangan Stacy yang super kaya tidak hanya gagal menghentikan pertengkaran antara Hari dan Mia, tetapi juga menyeret Stacy ke dalamnya. Perjuangan di antara ketiganya, Stacy, Hari, dan Mia yang malang, disaksikan oleh Katie. Apa kau baik-baik saja? Gadis itu benar-benar keterlaluan. Aku baik-baik saja. Mungkin kita harus pergi ke kelas sekarang. Seorang pencuri terkenal dari awal hingga akhir. Dan tentu saja, Katie mengincar perhiasan mahal milik Stacy dan Hari. Jadi, Stacy dan Hari berjalan ke sekolah dengan gembira, tanpa menyadari bahwa mereka sedang diincar oleh orang jahat. Aku harus berpura-pura kaya agar bisa dekat dengan mereka. Tiba-tiba, Carrie mendapat ide. Matanya berbinar, dan kakinya dengan cepat mengikuti Stacy dan Hari ke sekolah. Kemudian, dia bergegas ke ruang penyimpanan tempat dia bisa menyamar. Ide hebat ini perlu segera dilaksanakan. Katie menyelam ke tempat sampah dan mulai mengobrak-abriknya. Tak lama kemudian, dia menemukan apa yang diinginkannya.
gadis itu dengan terampil memotong kain. Dengan keterampilan seperti ini, Anda mungkin percaya dia adalah penjahit berbakat sebelum beralih ke kejahatan. Dia membuat gaun merah yang cantik, dan sekarang Kathy sama sekali tidak terlihat seperti pencuri yang licik. Ayo kita pergi. Kamu cantik sekali, aku sangat mengagumimu. Tidak seperti gadis kecil malang itu. Ya, kamu benar, si sampah malang itu. Namun, ada sesuatu yang masih kurang. Untuk menjadi kaya, dia membutuhkan sesuatu yang berkilau, sesuatu yang mempesona. Kemudian dia melihat sekaleng cat merah dan beberapa permata yang dibuang. Wah, cantik sekali. Wah, kamu terlihat sangat menawan. Terima kasih banyak. Apakah kamu murid baru? Benar, aku murid baru. Di sini, mari kita saling mengenal. Teman-teman, hati-hati. Hey, Stacy, dia mencuri barang-barangmu. Tidak, aku tidak. Hey, dasar sampah jelek yang malang. Beraninya kau menipuku? Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Kathy kan kaya, kenapa dia mencuri? Tentu. Hah? Hanya sampah jelek sepertimu yang akan menipu kita. Hai. Ouch. Hai teman-teman. Ayo masuk kelas. Tidak masalah. Dengan tangan Kathy, dia akan mengubahnya menjadi kalung rubi yang menakjubkan. Hanya dengan sedikit goyangan, dia sudah memiliki kalung, cincin, dan bahkan anting-anting di sana. Halo semuanya, keluarkan buku catatan kalian. Pada saat itu, Stacy dan Harry berjalan ke sekolah. Tawa mereka tiba-tiba berhenti ketika kilauan indah menerangi lorong sekolah. Itu pasti Kathy yang sudah berdandan. Kalau begitu, bagaimana saya bisa mengusirnya? Dengan memanfaatkan kehangatan persahabatan, Kathy dengan licik meraih ke belakang leher kedua gadis itu. Namun, kebaikannya tidak dibalas. Dia diam-diam berjalan ke kelas, merasa tersisih. Sementara tiga lainnya tertawa dan mengobrol, dia hanya bisa duduk diam. Mia! Kamu dalam masalah. Hah? Itu bukan aku. Itu bukan aku. Senyum cerah muncul di wajah Kathy. Apakah ini kesempatannya untuk mengambil perhiasan mahal milik Stacy dan Harry? Namun, tunggu, seseorang sedang mengawasi setiap gerakan Kathy. Mungkin banyak orang yang tidak tahu, selain menjadi pencuri, Kathy juga seorang pemanah ulung. Kapanpun ia mau, tidak ada anak panah yang meleset dari sasarannya. Bahkan jika itu adalah pantat gurunya. Itu terlalu banyak. Berdirilah di sana selama 1 jam. Hah? Guru? Tolong! Guru! Hai, semuanya. Fokus belajar. Setelah rencananya berhasil, Kathy segera memberikan busur dan anak panah itu kepada Mia, membuatnya tampak bingung. Sementara Stacy dan Harry tertawa karena Mia sedang dihukum, Kathy melanjutkan rencananya ke tahap selanjutnya.
Maaf semuanya, aku akan kembali sebentar Ia lagi. mengeluarkan botol pencaharnya, menambahkan dosis besar ke minuman gurunya, dan mengaduknya dengan baik. Ada apa, Kati? Kalian tertipu! Aku perampok! Perampok! Sekarang itu milikku! Ouch! Senjata rahasia Kati sudah siap. Berhenti! Duduk diam! Hah? Teman-temanku dalam bahaya? Lepaskan aku! Lepaskan aku sekarang! Selamat tinggal! Lepaskan aku! Lepaskan aku! Tolong aku! Ia harus berhati-hati agar tidak mencicipinya. Dengan mata penuh harap, Kati memperhatikan gurunya itu meneguk minuman itu sekaligus. Di mana dia? Di mana dia? Di mana pencurinya? Dari yang tadinya tampak segar, ia segera mulai merasa tidak nyaman. Wajahnya berubah dan bau yang tidak sedap memenuhi ruangan. Sekarang setelah kedua rintangan itu hilang, saatnya bagi Kati untuk menghasilkan uang. Jika tidak sekarang, kapan lagi? Dasar bocah nakal! Kau menghancurkan bisnisku, kau harus membayarnya! Namun Mia segera menyadari apa yang sedang direncanakan oleh pencuri itu. Tepat saat Mia memasuki tempat kejadian, Kitty benar-benar terjatuh. Hah? Bagi Stacy dan Harry, Mia bukan lagi gadis miskin. Ia adalah pahlawan pemberani. Ouch! Stacy dan Harry membantu Mia dengan menunjukkan di mana Katie terjatuh. Akhirnya Katie diselamatkan, tetapi ia bahkan lebih marah. Bergerak! Selamat tinggal! Kalian berdua baik-baik saja? Kami baik-baik saja. Terima kasih telah menyelamatkan kami. Kami minta maaf karena telah menindasmu sebelumnya. Tidak apa-apa, kita kan berteman. Mulai sekarang, mari kita menjadi sahabat, oke? Bertekad untuk memberi Mia pelajaran. Setelah menyatakan perang, Katie mengeluarkan senjatanya. Di tengah kota yang sibuk, dua pencuri berbahaya tengah mencari target berikutnya. Lucy, dengan mata tajam dan jaket kulitnya yang tangguh, tampak menakutkan. Di sebelahnya ada Eric, rekannya yang licik, dengan tatapan yang sama misteriusnya. Hai, lihat! Itu punyaku. Baiklah. Wow! Hari ini, keberuntungan ada di pihak mereka. Seorang pria berpenampilan kaya yang membawa koper misterius telah menarik perhatian mereka. Keserakahan di hati mereka memicu rencana baru. Oke. Tolong bantu saya. Hentikan! Jangan lari lagi. Tolong aku. Apakah ada orang di sana? Diamlah. Tuan, tolong aku. Berhenti Saya berlari. butuh bantuan, Tuan. Pak! Kamu satu geng dengannya, kan? Berikan aku uangnya. Bayar cepat. Kau mendengarkanku. Aku tidak tahu. Berikan padaku. Saya tidak punya. Saya butuh uang saya. Serahkan uangnya. Saya tidak tahu. Ayo cepat. Tolong biarkan aku pergi. Dengan cepat. Hei! Oke. Apa yang kamu inginkan? Aku akan membiarkanmu pergi.
Rencananya berjalan lancar, dan koper emas itu pun berhasil direbut. Namun, saat mereka membukanya, senyum mereka sirna. Di dalam koper itu hanya ada 2 lembar uang kertas yang kusut, dan bahkan perhiasannya pun palsu. Ini palsu. Saya pergi ke pasar, Anda tinggal di rumah dan berperilaku Ya, baik. sampai jumpa. Sampai jumpa. Ibu. Hei! Oh, Merasa kecewa, mata mereka berbinar dengan target baru, Baby Doll, seorang gadis polos dengan perhiasan berkilauan, menjadi mangsa mereka berikutnya. Kuharap aku bisa bertemu Putri Duyung di dunia nyata. Putri Duyung. Oh. Dia suka Putri Duyung. Biarkan aku. Biarkan aku. Hei, Mengetahui Baby Doll menyukai Putri Duyung, Lucy dan Eric merencanakan trik yang sempurna, menyembunyikan niat jahat mereka. Saat mengejar gelembung sabun warna-warni, Baby Doll tanpa sadar berjalan tepat ke dalam perangkap mereka. Seorang Putri Duyung yang cacat, Eric muncul, dan Baby Doll mulai kehilangan kewaspadaannya. Akankah dia mengetahui siapa Eric sebenarnya sebelum terlambat? Oh. Kamu, Anda. Halo gadis, aku Putri Duyung. Saya meragukannya. oh tidak. Kenapa? Ini membuat frustrasi. Apa yang harus saya lakukan untuk membuktikan bahwa saya Putri Duyung? Setiap Putri Duyung harus terampil dalam sihir. Tunjukkan padaku. Oke, aku akan melakukan sihir untukmu. Ya, Hei, tunggu. Di sana, Menghadapi tantangan mengejutkan dari Baby Doll, kedua penipu itu melanjutkan rencana mereka. Dengan saling pandang dan memberi isyarat rahasia, mereka diam-diam memasang perangkap yang sempurna. bagaimana itu? wow, keren habis. Bersenang-senang. Sangat menyenangkan. Baiklah, saya senang. Sudah lama. Apakah kamu senang? Oke, sangat menyenangkan. Baiklah. Bagaimana perasaanmu? Sangat menakjubkan. Percaya. Putri Duyung harus tahu cara bernyanyi, kan? Aku ingin sekali mendengarmu bernyanyi. Oke. Menyanyi. Tunggu sebentar. Kemampuan akting Eric dan nyanyian Lucy yang memukau dengan cepat mengelabui Baby Doll hingga jatuh ke dalam perangkap mereka. Kamu bernyanyi dengan sangat baik. Saya sudah selesai bernyanyi. Besar, kamu sungguh hebat. Percayalah padaku. Ya, saya percaya padamu. Jangan khawatir. Saya kelelahan bernyanyi. Bolehkah aku istirahat di tempatmu? Tentu saja. Kalau begitu, aku akan pergi ke rumahmu. Ya. Ayo pergi. Ya. Di sini. Selamat datang di rumahku. Saat menyelinap ke rumah Baby Doll, Eric sangat senang dengan perhiasan dan aksesoris yang dipajang. Sementara itu, Baby Doll tidak tahu bahwa dia telah membawa serigala ke rumahnya. Apakah kamu menyukainya, Putri Duyung? Saya menyukainya. Terima kasih. Aku punya hadiah untuk mengucapkan terima kasih.
Hah? Hadiah macam apa? Pertama, utsub medsen. Imut-imut sekali. Bisakah saya membuka mata saya sekarang? Belum. Tidak sekarang. Buka matamu. Wow. Apa ini? Siapa kamu? Oh, tidak. Kamu gadis yang naif. Aku bukan putri duyung. Tapi aku. Ibu, tolong aku. Membantu. Aku akan mengambil semua uangmu. Jangan. Hei! Misi selesai. Jadi kamu seorang pencuri? Saya menelepon polisi. Sangat takut. Hei, tunggu. Wow! Setelah mengikat baby doll, mereka mulai menggeledah seluruh rumah. Mengambil perhiasan dan tas mahal, mereka mengubah rumah baby doll menjadi pusat perbelanjaan gratis. Ya! Ambil semuanya. Bagus sekali. Jangan ambil barang-barangku. Apakah ada orang di sana? Wow! Kita akan menjadi kaya, kakak. Biarkan aku pergi. Cepatlah. Tolong bantu aku. Tepat saat itu, Bella, ibu baby doll, kembali ke rumah. Melihat putrinya diikat dan rumahnya dikepung, dia tahu persis apa yang harus dia lakukan untuk menyelamatkan baby doll. Ayo pergi. Hei! Biarkan aku pergi. Ayo cepat. Ayo cepat. Oh. Apa yang sedang terjadi? Tidak apa-apa, kakak. Biarkan putriku pergi. Siapa kamu? Mama. Tenang, ibu di sini. Aku tahu. Anda. Hei! Pencuri! Ya! Ayo, Ibu. Lempar dia lagi, Bu. Tunggu saja. Selesai sudah urusanmu. Paling! Kamu. Mama, ambil ini. Saat mengejar gelembung sabun warna-warni, baby doll tanpa sadar berjalan tepat ke dalam perangkap mereka. Seorang putri duyung yang cacat, Eric muncul, dan baby doll mulai kehilangan kewaspadaannya. Akankah dia mengetahui siapa Eric sebenarnya sebelum terlambat? Awasi aku. Apakah kamu bercanda? Dengan kepintarannya, Bella dengan cepat mengalahkan kedua pencuri itu dan membalikkan keadaan. Kamu menakjubkan. Lepaskan. Ibu, ayo panggil polisi.
Hei! Tolong biarkan aku pergi. Pergi! Sayang, kamu baik-baik saja? Ya, aku baik-baik saja. Sayang, dengarkan. Jangan bawa orang asing pulang lagi. Mengerti? Ya, saya mengerti. Pada akhirnya, Baby Doll menyadari bahayanya mempercayai orang asing. Sejak saat itu, ia menjadi jauh lebih berhati-hati. Kejar-kejaran yang menegangkan antara Henry dan polisi. Entah kapan akan berakhir. Jalan demi jalan, sudut demi sudut, mereka terus mengejar tanpa henti. Tapi siapa sebenarnya Henry? Dan mengapa dia dikejar begitu gencar? Dengan penampilannya yang tangguh, dia tidak tampak seperti orang yang tidak bersalah. Oh, betul. Henry adalah pencuri rakus yang telah lama merepotkan polisi. Meski berhasil lolos dari kejaran polisi, Henry kecewa karena dompet yang dicurinya kosong. Tepat pada saat itu, Mike muncul. Siapa itu? Siapa? Siapa yang melakukan itu? Selamat hari ulang tahun. Terima kasih. Kamu terlihat tampan hari ini. Tidak apa-apa. Terima kasih. Lihatlah perhiasan yang berkilau itu. Tampaknya hari ini, Henry telah menemukan target yang sempurna. Ayo datang ke pestanya. Sebuah ide berani muncul di benak Henry. Sebuah rencana mengejutkan yang tidak dapat diprediksi oleh siapapun. Tanpa ragu, dia mendekati Mike dan mulai bergerak. Siapa kamu? Lingkaran hipnotis? Apakah Henry mencoba menipu Mike? Tapi kenapa? Jika dia hanya ingin mencuri perhiasan, bukankah lebih mudah untuk merebutnya dengan cepat? Atau apakah dia punya rencana yang lebih dalam? Sekarang aku akan menjadi kamu. Ternyata, rencana Henry jauh lebih berani dari yang diduga. Dia tidak hanya ingin mencuri perhiasan. Dia ingin meniru Mike dan menjadi bintang pesta ulang tahun mewah hari ini. Dan bukan hanya itu, ini juga kesempatannya untuk mendekati kelas atas, membuka dunia baru yang penuh dengan peluang untuk mencuri. Ya ampun, gila sekali ya rencana ini. Mengapa kamu belum masuk ke dalam? Aku... Semua orang menunggumu di dalam. Jadi, mari kita masuk bersama. Dan sekarang, mari kita masuk ke pesta ulang tahun yang meriah ini. Cantik sekali. Ya. Mike ada di sini. Kakak. Halo. Mike, ayo cepat. Kakak, masuklah ke sini. Kakak. Aku di sini. Ayo, cepat. Henry melangkah ke perayaan besar, di mana semuanya dipersiapkan dengan sempurna. Namun, mata-mata itu mulai tertuju padanya. Berapa lama ia bisa terus berpura-pura seperti ini?
Silakan dan tampilkan sebuah tarian untuk semua orang. Terima kasih semuanya. Terima kasih banyak semuanya. Kalian berdua, berdiri. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Mike, saya punya hadiah untukmu. Wah, semua hadiah mahal ini ditujukan untuk Mike. Tapi yang berdiri di sini adalah Henry. Akankah semua harta karun ini jatuh ke tangannya? Apakah tidak ada yang menyadari bahwa dia hanyalah seorang penipu? Kemampuan menyamar Henry benar-benar luar biasa. Biar aku yang pegang itu. Semua orang, ayo terus menari. Tunggu. Namun, segalanya tidak akan semudah itu. Henry harus menemukan cara lain. Kilatan licik terpancar di matanya dan senyum licik muncul di wajahnya. Jika dia sudah memainkan permainan yang berbahaya, mengapa tidak melakukannya secara maksimal? Tanpa ragu, Henry mulai menjalankan rencana yang lebih berani. Ayo berpesta semuanya. Kegelapan selalu menjadi sahabat pencuri. Henry diam-diam mematikan semua lampu, menciptakan suasana yang ideal untuk rencananya. Dalam pencahayaan redup dan musik yang menggelegar, ia dengan cekatan bergerak di antara kerumunan. Satu persatu, barang-barang mahal menghilang ke tangannya tanpa ada yang menyadarinya. Sungguh operasi yang sempurna. Akankah ia berhasil melarikan diri tanpa hambatan? Bangun, Mike. Kau tidak bisa membiarkan ini terus berlanjut. Henry sudah bertindak terlalu jauh. Kau harus melakukan sesuatu sebelum terlambat. Di mana pakaianku? Oh tidak, ini hari ulang tahunku. Henry masih tenggelam dalam keserakahannya. Dan setelah merampas semua barang berharga, ia berencana untuk melarikan diri. Namun, semua orang, ada pencuri! Mike! Kali ini tidak ada jalan keluar, Henry. Mike akhirnya muncul. Dan semua mata kini tertuju pada mereka berdua karena terkejut. Siapa kamu? Angkat bicara! Aku. Bicaralah dengan cepat. Aku. Seorang pencuri. Beraninya kamu mencuri? Tangkap dia. Dia mencuri perhiasanku. Tangkap dia. Lemparkan padanya. Pukul dia, baby doll. Ouch! Ya. Bawa dia ke polisi. Kakak. Lolos. Yeah. Kerja bagus. Baby doll, tolong aku. Tunggu saja, Henry. Waktunya menghadapi konsekuensi keserakahanmu. Baby doll, panggil polisi. Ada pencuri di rumahku. Setiap perbuatan buruk ada harganya. Dan kali ini, polisi tidak akan membiarkan Henry lolos begitu saja. Tolong, lepaskan aku. Aku tahu aku salah. Aku mohon padamu. Bye. Henry
mungkin berpikir dia yang paling cerdas di antara semuanya. Tetapi pada akhirnya, keadilan selalu menang. Mike, apakah kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Bagaimana denganmu? Aku baik-baik saja. Pestanya hancur gara-gara aku. Semuanya baik-baik saja. Hari ini adalah hari ulang tahunmu. Selamat ulang tahun, Mike. Baby Doll dan Kate adalah sahabat karib. Meskipun Katie tidak kaya, Baby Doll menghargai persahabatan mereka di atas segalanya dan selalu mendukungnya. Oh. Apakah terlihat bagus? Halo semuanya. Ya, halo Nona. Hari ini kami memiliki siswa baru di kelas kami. Hei, ada murid Kate. Silakan masuk. Setelah guru memperkenalkannya, Suzy memasuki kelas, memancarkan keanggunan dan kekayaan, membuat Baby Doll dan Kate terpesona. Suzy dengan bangga memamerkan perhiasan mahalnya, mulai dari gaun hingga kalung berkilau dan jepit rambut yang cantik. Namun, apakah kekayaannya dapat menciptakan ketegangan antara Baby Doll dan Kate? Perkenalkan, mari saya perkenalkan. Ini Suzy. Dia teman sekelas baru kita. Hai, Suzy. Meski memiliki latar belakang yang normal, Baby Doll mendapat senyuman hangat dari Suzy. Sedangkan Kate diperlakukan dingin karena keadaan hidupnya yang sulit. Baiklah, Suzy. Silakan duduk. Ya. Halo. Hah? Oke semuanya, mari kita mulai pelajaran hari ini. Hai. Halo. Hei kamu. Kamu bau sekali. Apa yang kau katakan? Apa yang sedang Anda cari? Benda bau. Hah? Tunggu. Apa? Tidak. Hah? Apa? Apakah itu terlalu berlebihan? Kenapa kamu begitu kasar? Apa? Kok aku kasar ya? Hah? Apa? Tiap orang. Ya? Fokus. Ya. Suara guru itu memecah suasana tegang, memaksa ketiga sahabat itu mengesampingkan emosi mereka dan fokus pada pelajaran baru. Baiklah, hari ini kita menggambar. Jadi, silakan menggambar seperti yang saya lakukan. Oh, aku lupa pensilku. Sini, Baby Doll. Aku pinjami kamu pensilku. Aku akan meminjamkanmu pensilku. Demi menarik perhatian Baby Doll dan berteman dengannya, Suzy tak ragu memamerkan kekayaannya. Ia bahkan meminjamkan Baby Doll pensil yang lebih panjang dari tongkat bisbol untuk membantunya. Sementara itu, Suzy mengeluarkan tempat pensil bermereknya, memamerkan koleksi pensil warna premium dalam berbagai corak. Baiklah, pelajaran hari ini sudah selesai.
Sampai jumpa di lain waktu. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Baby doll. Mau nongkrong? Ayo pergi. Saat sekolah berakhir, Suzy belum siap untuk membiarkan Baby Doll pergi bersama Kate. Ayo pergi. Ia bertekad untuk menarik perhatiannya. Baby doll, nongkrong bareng aku. Hah? Tapi aku? Hey! Jangan bergaul dengan anak-anak yang bau. Kasihan Baby Doll. Hey, tapi dia sahabatku. Berhenti. Enya. Melihat Kate dibuli, Baby Doll merasa tidak berdaya. Ia ingin membela temannya, tetapi tetap diam. Takut membuat Suzy marah. Kasihan sekali dirimu. Apa dia pikir dia bisa bergaul dengan Baby Doll? Tapi aku... Orang malang sepertimu sebaiknya hanya berdiam diri dengan gelas plastik ini. Ambillah ini. Hey! Apakah Anda melihatnya? Jika kamu mengambil ini dan melemparkannya padanya, kamu akan mendapatkan pensil ini. Lakukan saja sekarang. Ya ampun, malu banget sih. Ini, ambillah. Baby Doll, pensil ini sangat berharga. Cepatlah, berikan aku barangnya. Cepatlah. Pergi, cepatlah, pergi. Ayo kita lakukan. Jangan, Baby Doll. Hei, cepatlah. Aku sedang menonton. Tolong jangan. Aku sangat minta maaf. Baby doll. Aku benar-benar minta maaf. Kerja bagus. Ayo pergi. Terpecah antara persahabatannya yang erat dengan Kate dan daya tarik Suzy yang kaya, Baby Doll memilih untuk bersama Suzy, meninggalkan Kate yang patah hati dan sendirian di kelas, merasa dikhianati. Di luar kelas, di tengah hiruk pikuk kota, tak seorang pun tahu bahwa seorang penjahat berbahaya yang masih buron bersembunyi di suatu tempat. Kejahatan baru, apa yang akan dilakukannya? Tak seorang pun dapat meramalkannya. Benarkah? Wah, itu sangat menarik. Ayahku membelikanku mainan baru. Saat berjalan-jalan, Baby Doll dan Suzy dengan aksesoris mahalnya tidak menyadari bahwa mereka telah menjadi target penjahat berikutnya. Jadi itulah yang terjadi setelah itu. Berikan aku semua cincin emasmu. Tidak mungkin, itu milikku. Anda tidak mendengarnya. Baby Doll, aku takut sekali. Jangan khawatir, aku di sini. Aku tidak apa-apa. Baby Doll tidak menyangka Suzy akan melarikan diri dan meninggalkannya sendirian bersama pencuri itu. Aku tidak apa-apa, Suzy. Aku akan... Anda di sini. Jangan. Suzy! Suzy! Biarkan aku pergi. Tolong bantu aku. Tepat
pada saat itu, Kate yang masih merasa terganggu dengan apa yang terjadi sebelumnya di kelas, kebetulan berjalan lewat. Mamiku! Hah? Baby doll! Kate, yang hanya membawa beberapa kantong sampah, bertekad untuk melindungi temannya. Baginya, persahabatan adalah segalanya dan tidak ada yang lebih penting dari itu. Baby doll! Apakah kamu baik-baik saja? Melihat Kate mempertaruhkan segalanya untuknya, Baby Doll akhirnya menyesal. Apakah kamu masih baik? Saya baik-baik saja. Kita harus menelepon polisi sekarang. Halo, apakah ini polisi? Ada seorang pria? Jangan khawatir, aku di sini untukmu. Apakah kamu pikir kamu bisa melindunginya? Ya! Oh. Kemarilah, kemarilah. Hei, tidak, tunggu. Terima kasih telah menyelamatkanku sebelumnya. Tidak apa-apa. Kalau begitu kita berteman. Aku minta maaf karena tidak bisa nongkrong bareng kamu. Jangan khawatir, aku tidak marah. Setelah semua kesalahpahaman, Baby Doll dan Kate akhirnya berbaikan dan persahabatan mereka tumbuh lebih kuat dari sebelumnya.